Shalom, selamat berjumpa kembali bersama kami Glow Pastoral Digital Channel. Bersama saya, Pendeta Indra Sigarlaki. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara, perhelatan sepak bola dunia World Cup 2022 di Qatar masih terus berlanjut. Masing-masing negara dengan pemain-pemain pilihan, pemain-pemain terbaik, sementara terus berjuang untuk menjadi pemenang. Saudara kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Allah dalam pertandingan iman, bukan pertandingan sepak bola. Tentunya karena janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan mau kita jadi pemenang. Pertanyaannya, siapakah musuh kita dan bagaimana agar kita dapat mengalahkannya? Sebelum saya menjelaskannya lebih jauh, saudara yang belum subscribe channel ini, tolong klik tombol subscribe-nya, klik tombol like, dan bagikan ke grup-grup WA atau medsos saudara. Terima kasih. 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa lawan kita adalah iblis. Iblis selalu ingin menghambat kemajuan iman orang-orang percaya. Iblis ingin melihat kita menjadi orang-orang yang putus asa dan kecewa, sehingga tidak dapat menerima janji-janji Tuhan. Iblis ingin masa depan kita hancur. Iblis ingin kita kehilangan keselamatan, tidak masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara agar kita dapat menjadi umat pemenang dari kuasa si jahat atau dari si iblis ini? Ada 2 kata perintah dalam bacaan kita hari ini, yaitu sadarlah. Yang kedua, berjaga-jagalah. Kita bahas dulu sadarlah. Bahasa asli dari kata sadar adalah nevo. Dari bahasa Yunani ya. Atau terjemahan Alkitab King James adalah be sober. Yang berarti jangan seperti orang mabuk anggur. Nah, biasanya orang yang mabuk anggur dia tidak sadar. Itu sebabnya Rasul Petrus ingin menegaskan bahwa untuk melawan iblis, jangan kita seperti orang yang mabuk anggur. Karena orang yang mabuk anggur, pertama dia matanya buram ya. Orang yang mabuk itu tidak dapat melihat dengan jelas. Pandangannya blur. Bagaimana supaya kita bisa menang dari kuasa setan atau iblis? Kita harus fokus. Jadi sadarlah berarti fokus pada Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dalam dunia sekuler, orang-orang berhasil adalah orang-orang yang fokus. Setan ingin agar kita tidak memiliki masa depan. Setan berusaha menipu kita dengan mengalihkan fokus kita. Banyak orang tidak meraih kemajuannya karena dia tidak fokus dengan apa yang sudah menjadi visinya. Demikian juga dalam hal rohani, kita harus fokus. Daud berkata dalam Mazmur 26 ayat 3, "Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Jadi Daud selalu fokus pada kasih setia Tuhan, pada kebenaran Tuhan. Bahkan dalam Ibrani 12 ayat 2, kita dinasihati. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Orang yang fokus hidupnya tertuju pada Yesus akan dipimpin oleh imannya dan membawanya pada kesempurnaan dan keselamatan yang abadi. Nah, yang kedua, dampak negatif orang mabuk aja tidak dapat berjalan dengan baik. Langkahnya gontai. Jadi alasan kedua supaya kita menang dari kuasa setan adalah kita harus melangkah pasti, saudara. Berjalan lurus, menuju visi, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi sadarlah berarti melangkah dengan pasti. Melangkah dengan pasti berarti do action. Mengambil tindakan iman. Banyak orang gagal dalam hidupnya karena dia tidak berani mengambil langkah awal. Dia tidak berani mengambil action dalam merubah hidupnya. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, suka menyimpang ke kanan dan kiri, artinya tidak punya kepercayaan diri, mudah terpengaruh, hidupnya tidak berjalan dalam tracknya Allah, pasti suka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Firman Tuhan kepada Yosua 1 ayat 7, "Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa jika kita berjalan lurus sesuai firman, kita akan diberkati dan kita akan beruntung. Dampak negatif yang ketiga, orang mabuk itu tidak dapat menguasai diri. Orang mabuk itu cepat emosi, marah-marah, cenderung nekat, dan tidak dapat dinasihati. Jadi alasan ketiga supaya kita menang dari kuasa setan adalah kita harus dapat menahan diri.
menguasai emosi kita, mengendalikan diri, tidak cepat tersinggung. Jadi sadarlah, be sober berarti menguasai diri. Dan yang keempat, saudara, orang mabuk itu pasti badannya lemah. Ya, orang mabuk itu kalau sudah jatuh tertidur, dia udah sulit untuk bangun. Jadi alasan keempat supaya kita menang dari kuasa setan adalah kita harus menjadi pribadi yang kuat. Jadi sadarlah berarti jadilah kuat, jangan lemah. Kuat menghadapi godaan, kuat menghadapi ujian, kuat menghadapi penderitaan, dan kuat menjaga iman kita. Sering kita tidak kuat menghadapi godaan-godaan dunia, tidak kuat menghadapi ujian dan penderitaan sebab iman kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat saudara, roh yang di dalam kita lebih kuat daripada roh yang ada dalam dunia ini. Daud berkata dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jadi ciri orang yang memiliki iman yang kuat, pertama, dia tidak mudah putus asa, dia selalu bangkit, kedua, dia selalu bersyukur dalam segala hal, dan dia selalu bersukacita. Nah, yang kedua, bagaimana cara agar kita dapat menjadi umat pemenang? Yang pertama, sadarlah. Yang kedua, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga artinya apa? Tetap waspada, tetap terjaga, tidak tertidur. Tertidur maksudnya adalah secara rohani kita tidak tertidur. Sebab jika rohani kita tertidur, iblis dapat dengan mudah menyerang kita dan mengalahkan kita. Kita harus siap dan berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 4-8. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakat iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus, prajurit yang berjaga-jaga, adalah prajurit yang siap dengan perlengkapan senjata api. Sebagai penutup, saudara, ingat, kita sekarang ada dalam peperangan rohani. Setan berjalan keliling mengitari kita. Di mana saja kita berada, setan berusaha untuk mengalahkan kita. Entah kita ada di rumah, di dalam pekerjaan kita, atau dimanapun kita berada. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum atau singa yang kelaparan dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikian devotion dari saya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.